Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 1092. Jiwa yang dibela oleh Tuhan. Terjadi 16 April 1937. Hari ini Suster Faustina bercerita ya. Ketika keagungan Allah menyelubungi aku, jiwaku tahu bahwa Tuhan meskipun sangat agung, suka akan jiwa-jiwa yang rendah hati. Suatu sharing Suster Faustina, suatu kenyataan yang Suster Faustina alami, di mana dia tahu Allah itu sangat agung, luar biasa, maha kuasa, maha esa ya. Kita manusia berdosa, nggak pantas, nggak layak. Tapi di sini Suster Faustina mau bilang walaupun Allah begitu maha agung, tapi dia suka akan jiwa-jiwa yang rendah hati. Semakin rendah hati suatu jiwa, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Semakin rendah hati suatu jiwa. Kita ingat nasihat dari pastor yang mengatakan, Pastor Sopotsko ya, yang mengatakan pada Suster Faustina, kamu harus punya kerendahan hati tingkat 3. Jadi kerendahan hati itu ada tingkat-tingkatannya. Dan di sini dikatakan semakin kamu rendah hati, semakin senang Tuhan menghampiri jiwa itu. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang Tuhan saya sudah rendah hati. Tuhan saya sudah lulus karena saya sudah rendah hati. Kerendahan hati itu ada derajatnya, ada tingkatnya, di mana Tuhan berharap kita untuk terus semakin lama semakin rendah hati. Dengan menyatukan diri erat-erat dengan jiwa itu, Tuhan mengangkat jiwa itu ke tahtanya sendiri. Luar biasa ya. Dengan menyatukan diri erat dengan jiwa itu kan Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Dan kalau seperti itu terjadi, maka Tuhan akan mengangkat jiwa yang rendah hati itu ke tahtanya. Berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan sendiri. Bukan malaikat, bukan santa-santo, bukan pastor, bukan uskup, tapi Yesus sendiri yang membela kita. Sehingga di sini dikatakan berbahagialah jiwa yang dibela oleh Tuhan. Karena apa? Karena kerendahan hatinya. Aku mengerti. Di sini Suster Faustina katakan ya, bahwa hanya cintalah yang bernilai. Cinta itu agung. Tidak suatu karya pun dapat dibandingkan dengan suatu karya cinta yang murni dari Allah. Kita diminta belajar untuk punya cinta, punya kasih. Tapi bukan kasih yang untuk kasih manusia, yang kasih saling mengasihi. Kalau dia mengasihi saya mengasihi dia, tapi kasih yang agape, kasih yang walaupun, kasih yang murni, yang dari Allah. Sehingga orang-orang yang rendah hati dikatakan berbahagialah, karena jiwa itu dibela oleh Tuhan sendiri. Selamat mencoba, terus berusaha untuk menjadi orang yang rendah hati melalui segala keadaan, melalui segala situasi yang kita hadapi. Dan kembali lagi, saya juga tetap membuka kesempatan kalau ada teman-teman yang ingin didoakan, silahkan chat di YouTube. Saya akan berdoa buat kalian untuk 7 hari. Kalau masih ingin didoakan, silahkan chat lagi hari ke-8 dan seterusnya. Terima kasih. Salam kerahiman.